Selalu dilihat tinggi oleh orang lain. Bab 626. Albi kemungkinan sudah lupa jika pada semasa kuliah Carson sudah mengikuti perlombaan mobil balap. Pada saat perlombaan itu, dia mendapatkan juara 3 kali berturut-turut. Menjadi orang yang dikenal secepat angin pada perlombaan balap mobil. Setelah selesai dari kuliah, Carson barulah benar-benar mengambil alih perusahaan Aces dan keluar dari perlombaan mobil. Meskipun dia sudah tidak mengikuti perlombaan itu lagi, tetapi nama dia masih saja terkenal hingga saat ini. Terlalu banyak anak generasi sekarang yang memandangnya sebagai idola. Karena hingga saat ini belum ada orang yang pernah mengalahkan rekor kemenangan dia selama 3 kali berturut-turut pada perlombaan mobil itu. Mereka semua masih menghormati dan memuji dirinya. Albi mencari seseorang untuk mengendarai mobil dan mengalahkan Carson. Hasilnya sudah pasti akan seperti kemarin. Musuh menghancurkan dirinya sendiri. Albi pergi ke Amerika. Henry diam-diam bertanya kepada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, tangannya mengeluarkan keringat dingin. Hatinya merasa gelisah. Tamatlah sudah. Tamatlah sudah. Albi kabur ke Amerika. Sedangkan istri serta anak yang paling disayangi oleh Presiden Carson sedang berada di Amerika. Presiden besar mereka melepaskan semua tanggung jawab pada perusahaan Aces dan pergi ke Amerika untuk menemani istrinya dan anaknya. Sama sekali tidak dapat dibayangkan seberapa pentingnya mereka bagi Presiden Carson. Jika seandainya Albi melakukan sesuatu terhadap mereka, tidak usah mengatakan jika pasukan khusus yang disediakan oleh Presiden Kin tidak berguna. Takutnya nyawanya juga tidak bisa dipertahankan. Telepon untuk sementara tidak terdengar suara apapun. Pikiran Henry sudah melayang kemana-mana. Carson pada awalnya adalah orang yang tidak banyak berbicara. Dia hanyalah orang yang hanya ingin mendengarkan laporan. Tetapi Henry yang berada di seberang sana juga tidak bersuara. Carson mengerutkan alisnya. Dengan ringan berdehem sesaat, memberikan kode kepada Henry. Tuan Carson, aku masih di sini. Mendengar suara batuk Presiden Carson, pikiran Henry langsung kembali pada tempatnya dan melanjutkan pembicaraannya dengan Carson. Bisa-bisanya dia termenung. Sepertinya nyawanya benar-benar sulit untuk dipertahankan. Dia benar-benar sangat kasihan. Dia sudah berada di sisi Presiden Carson selama beberapa tahun. Jika hanya karena masalah ini dia disuruh pergi dari sisi Presiden Carson atau menerima sebuah hukuman, maka dia benar-benar sangat tidak beruntung. Carson kembali tidak bersuara. Dahi Henry kembali mengeluarkan keringat dingin dan melanjutkan pembicaraan. Tuan Carson, selanjutnya kita harus... Henry masih belum menyelesaikan omongannya. Carson sudah memotong pembicaraannya. Kamu terus berada di kota Pasir Bumi untuk mengurusi masalah grup Gerina. Aku ingin memakai waktu paling cepat untuk membuat grup Gerina tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Jelas-jelas urusan grup Gerina adalah masalah yang sangat besar. Tetapi nada bicara Carson masih tetap tenang seperti biasanya. Sepertinya hal ini merupakan hal yang tidak sepatutnya untuk dibahas. Baiklah, aku akan bekerja keras untuk menyelesaikannya. Henry berkata dengan hormat. Henry,
Kamu sudah mengikutiku selama beberapa tahun. Kamu seharusnya mengetahui bagaimana kepribadianku. Terlebih lagi kamu harusnya tahu orang seperti apa yang tidak aku sukai. Setelah selesai berbicara, Carson langsung mematikan teleponnya. Mendengar nada sibuk dari dalam handphonenya, Henry termenung sejenak. Sepertinya tadi dia sudah membuat Presidir Carsonnya merasa tidak puas. Presidir Carson sedang memperingatinya. Jika lain kali masih seperti ini, maka dia benar-benar akan tamat. Henry melihat handphonenya dan duduk di sebelah Tamara, berkata dengan murung. Kita berdua adalah kaki tangan Presidir Carson. Kali ini dia pergi ke Amerika. Kita berdua tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Apakah kamu tidak merasa khawatir sedikit pun? Kita berdua adalah kaki tangannya. Biasanya jika dia ingin melakukan sesuatu, dia pasti akan menyuruh kita berdua untuk mengurusnya. Tetapi hal ini sama sekali tidaklah salah. Tetapi dia juga bukan hanya memiliki kita berdua. Dibandingkan Henry yang mengkhawatirkan banyak hal, Tamara lebih santai. Tidak ada Presidir Carson di sampingnya, tidak perlu selalu dibuat terkejut. Kamu ternyata berpikiran terbuka. Henry memandang tidak puas kepada Tamara. Berjalan hingga ke mesin pembuat teh, menunduk dan meminum habis semua teh dalam satu tegukan. Kita tidak ada di samping Presidir Carson. Hal yang diurusinya tidaklah semudah itu. Tamara berkata, kamu yang merupakan pengikut terbesarnya. Apakah karena kamu sudah lama berada di samping Presidir Carson, hanya mendengar perkataan Presidir Carson, apakah otakmu tidak bisa berpikir sendiri? Henry bertanya. Apa maksudmu? Tamara kembali berkata, kamu juga jangan lupa, New York barulah tempat paling berkembangnya perusahaan Essex. Albi memilih New York pasti karena ingin berbuat sesuatu kepada presiden kita. Itu barulah merupakan hal yang benar-benar harus dikhawatirkan. Jika tidak, bagaimana bisa dia mencelakakan dirinya sendiri? Apa yang dikatakan oleh Tamara bukannya tidak terpikirkan oleh Henry. Tetapi dia sudah beberapa puluh tahun mengikuti Carson dan sebelumnya tidak pernah meninggalkan sisi Carson sebegitu lamanya. Dia merasa khawatir. Itu adalah hal yang alami. Henry berkata kembali. Bagaimana cara berpikir Albi, aku tidak tahu. Aku hanya tahu, aku berharap Presidir Carson cepat pulang. Dia tidak berada di sini. Hatiku ini terasa seperti sedang tertiup angin kencang. Tamara tertawa. Perkataanmu ini, untungnya hanya aku yang mendengarnya. Jika ada orang lain yang mendengarnya, orang lain pasti akan mengira jika di antara kamu dan Presidir Carson ada hubungan sesuatu. Kami semua adalah lelaki. Di antara lelaki bisa terdapat hubungan seperti apa? Henry berkata dengan tidak bersemangat. Hubungan di antara lelaki dan lelaki sekarang sangatlah polos. Siapa yang tahu akan terjadi hal seperti apa? Setelah berkata hal ini, Tamara merasa terkejut karena dirinya sudah melakukan kesalahan besar. Dengan segera mengeluarkan tangan dan menutup mulutnya sendiri. Ya Tuhan, tadinya dia hanya ingin mempermainkan Henry. Tetapi tanpa sadar, dia juga mentertawakan orang memiliki kedudukan penting, Presidir Carson.
Meskipun yang ada di sana hanyalah mereka berdua, tetapi bulu kuduknya telah berdiri semua. Asisten Henry, aku hanya bercanda. Kamu jangan menganggapnya serius. Mohon jangan sampaikan kepada Presiden Carson. Jangan sampai dia mengetahuinya. Henry berkata dengan serius. Tamara, jangan mengira karena Presiden Carson tidak berada di sini, kamu bisa berkata sembarangan. Jika seandainya percakapan ini terdengar hingga ke telinga Presiden Carson, kamu dan aku mungkin akan segera dikeluarkan. Setelah insiden Daipa, asisten sekretaris yang berada di samping Carson, yang bergender wanita, yang bisa diusir oleh Carson pun sudah diusirnya, mencegah agar tidak terjadi hal yang sama lagi. Presiden mereka merupakan orang yang sangat teliti dan rapi, tidak hanya saja masalah pekerjaan ataupun urusan pribadi. Jika Carson sudah memutuskan sesuatu, maka dia akan membuatnya dengan sangat jelas dan mengerti. Orang yang tidak ingin dinikahi oleh Carson, dia pasti tidak akan berhubungan dengannya. Sedangkan orang yang ingin dinikahinya, rasio berhubungannya bisa diperkecil. Langsung menuju kantor pernikahan untuk mengurusi surat menikah. Aku hanya ingin mempermainkanmu. Kali ini bantu aku memegang rahasia ini. Selanjutnya, aku tidak akan sembarangan berbicara lagi. Apa yang sudah dikatakan sudah seperti air yang mengalir, tidak bisa ditarik kembali. Tamara hanya berharap jika keberuntungannya akan sedikit lebih bagus. Jangan sampai membuat presiden mereka mendengarnya. Memikirkan Carson yang begitu dingin, Tamara tidak bisa menahan kedinginannya. Hubungan antara dua orang, mengapa bisa terdapat jarak yang begitu jauh? Sebelumnya dia juga melakukan jalan yang begitu dingin, mengikuti jalan Carson. Tetapi dia sama sekali tidak bisa mengikuti Presiden Carson, yang bahkan hanya menggunakan tatapan mata saja sudah bisa membuat orang merasa terkejut. Henry kembali berkata, sebaiknya kita berusaha bersama, memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan masalah grup Gerina dengan cepat. Dan juga semoga Presiden Carson kita dan istrinya cepat berbaikan. Kita baru bisa memiliki hari yang baik. Hal apapun yang berhubungan dengan istri presiden mereka akan bisa membuat presiden mereka merasa sangat cemas. Dan dengan sendirinya mereka sebagai bawahan tidak akan melewati hari dengan baik. Hanya berharap jika keluarga Presiden Carson mereka cepat berbaikan, semuanya akan baik-baik saja.